Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setnahwani, Prodi Budidaya Perairan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kuda laut. Klasifikasi, morfologi dan biologi. Filum Chordata, subfilum Vertebrata, kelas Fistes, subkelas Teleostomi, ordo Gasteroxyphiformes, famili Synactidea, genus Hippocampus, spesies Hippocampus sp. Adapun gambar morfologi kuda laut yaitu nomor 1 sirip dada, kedua sirip punggung, ketiga sirip anal, keempat kantong pengeraman. Habitat dan penyebaran kuda laut dapat dijumpai hampir di seluruh perairan dunia, mulai dari kawasan beriklim tropis hingga beriklim sedang. Habitat kuda laut terutama di sepanjang pesisir pantai, tepian laut, teluk-teluk yang dangkal, pediaman tempat-tempat yang banyak terdapat terumbu karang, hutan bakau, dan padang lamun. Populasi kuda laut terbesar terdapat di perairan Indo-Pasifik. Kuda laut ditemukan di Australia sebanyak 10 spesies, Asia Tenggara ditemukan 7 spesies, Jepang ditemukan 7 spesies, dan di sebelah barat Laut Amerika Pasifik Selatan 1 spesies. Sedangkan di sebelah barat Atlantik dan Baribia ditemukan 3 spesies yang hidup di sebelah selatan Laut Amerika. Atlantik Selatan juga mempunyai beberapa spesies, di mana 3 spesies terdapat di Afrika Barat. Kuda laut umumnya hidup di perairan dangkal hingga kedalaman 20 meter. Beberapa spesies ditemukan pada kedalaman lebih dari 150 meter. Pakan dan kebiasaan makan. Kuda laut termasuk hewan karnivora, pemakan segalanya. Jenis hewan kecil mulai dari kelompok Crustacea hingga larva ikan. Kuda laut adalah pemangsa pasif, yaitu menunggu makanan lewat dan menyerang mangsanya dengan cara menghisap ke moncongnya yang agak panjang. Kuda laut tidak mempunyai gigi dan mangsa ditelan langsung ke dalam sistem pencernaan. Kuda laut menggunakan matanya untuk mencari mangsanya karena kuda laut mempunyai pandangan ganda yang hubungan dengan retina mata. Jika kuda laut tidak mampu berpindah dengan cepat untuk memburu mangsanya, maka kuda laut akan menggunakan senjata rahasianya untuk menangkap. Senjata rahasia itu terdiri dari sebuah alat penghisap yang sangat halus. Reproduksi. Pada musim reproduksi, kuda laut jantan dengan kantong telur yang kosong siap melakukan pemijahan. Kuda laut jantan maupun betina menggunakan ekornya untuk menggapai pasangannya dalam pemijahan. Proses pemijahan diawali dengan masuknya sirip dapur kuda laut betina ke dalam kantong kuda laut jantan. Selanjutnya sel telur kuda laut betina disemprotkan ke dalam kontang telur untuk selanjutnya dibuahi oleh kuda laut jantan. Bila saatnya telur-telur itu menetas, maka larva dan anaknya diasuh dalam kantong induk jantannya sampai dianggap kuat dan keluar dari kantong. Sarana pembenihan kuda laut. Yang pertama itu bak induk. Bak induk mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai tempat pemeliharaan calon induk, perkawinan atau pemijahan. Kedua, bak pemeliharaan jawana. Seperti halnya bak induk, bak pemeliharaan jawana tidak memerlukan spesifikasi tertentu. Ketiga, bak kultur pakan alami. Sampai saat ini, jawana kuda laut masih tergantung kepada pakan hidup yang berupa zooplankton. Keempat, tempat bertengger. Selama masa pemeliharaan, kuda laut memerlukan tempat sangkutan atau bertengger untuk beristirahat. Pengadaan calon induk. Pertama, pemilihan calon induk. Dalam pemilihan calon induk perlu memperhatikan beberapa faktor seperti jenis, ukuran, umur, dan kesehatan. Pemilihan jenis kuda laut yang akan dibudidayakan perlu dipertimbangkan beberapa hal, diantaranya fekunditas tinggi, mudah beradaptasi dengan lingkungannya yang baru, ukuran besar, lebih tahan terhadap penyakit. Salah satu jenis yang telah terbukti memenuhi kriteria tersebut adalah Hakuda Hacemes. Tubuhnya lebih kecil sehingga fekunditasnya lebih rendah, memerlukan adaptasi dengan lingkungan
baru lebih lama. Kedua, aklimatisasi calon induk. Hasil tertangkap dari alam harus dikarantina dan diaklimatisasi terlebih dahulu. Karantina bertujuan untuk membebaskan organisme patogen yang mungkin terbawa dari alam agar tidak menyebar ke induk yang sudah ada di pembenihan. Di samping itu, kegiatan aklimatisasi juga untuk menyesuaikan calon induk dengan lingkungan yang baru serta pakan yang biasa digunakan di pembenihan. Pemeliharaan induk. Pertama, penebaran. Setelah melewati masa karantina dan aklimatisasi, induk ditebar di bak pemeliharaan atau pemijahan yang telah dilengkapi dengan tempat bertengger. Kuda laut ada kalanya berenang bolak-balik melintasi atau mengelilingi bak. Oleh karena itu harus diciptakan kondisi yang lapang. Di alam kuda laut tidak hidup berkelompok. Oleh karena itu, agar tercipta kondisi alami di bak pemeliharaan induk, maka pada tebar tidak perlu tinggi, yaitu berkisar antara 30 sampai 40 ekor. Penyerangkan. Kepadatan induk tidak lebih dari 4 ekor atau 10 liter media air. Kedua, pemberian pakan. Beberapa jenis pakan yang dapat digunakan sebagai pakan induk adalah Artemia dewasa, jambret, rebon, dan teri. Akan tetapi udang rebon merupakan pakan utama atau pokok. Di samping Artemia, jambret paling disukai kuda laut. Biasanya dalam sehari kuda laut menghabiskan pakan sekitar 2-5% dari total berat tubuh. Pemberi pakan sedikit tetapi sering lebih banyak daripada memberi pakan banyak sekaligus. Ketiga, pengelolaan air. Agar kualitas air media tetap baik, maka perlu dilakukan penyemprotan dan penggantian air sekitar 200% per hari dengan sistem air mengalir. Pemijahan. Ada beberapa pemijahan, yaitu 1. Proses pemijahan. Untuk melakukan pemijahan, masing-masing kuda laut mencari pasangannya. Kedua, pengeraman. Pengeraman dilakukan oleh kuda laut jantan di dalam kantung penetasan. Ketiga, kelahiran. Kelahiran atau proses pengeluaran jawana merupakan proses yang sangat meletihkan bagi kuda laut jantan. Keempat, pemeliharaan larva. Jawana adalah sebutan bagi anakan kuda laut yang baru lahir sampai umur maksimal 30 hari atau panjang tubuh sekitar 2 cm dan atau masih bersifat planktonik, melayanan dan belum mampu bertengger pada tempat bertengger. Sekian dari materi saya. Adapun kesimpulan yang bisa saya ambil yaitu pemanfaatan kuda laut saat ini masih mengandalkan dari hasil penangkapan di alam. Nilai ekonomisnya yang cukup tinggi dan permintaan pasar yang cenderung meningkat mengakibatkan penangkapan di alam semakin banyak dilakukan sehingga populasi yang cenderung menurun. Pengembangan teknologi pembenihan kuda laut merupakan jawaban yang tepat untuk mengantisipasi penurunan populasi. Pembenihan kuda laut dapat menghasilkan benih dalam jumlah cukup, berkualitas, tepat waktu, serta dapat menunjuk. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.